Pada dini hari tanggal 19 Januari 1909, Nelson Evans dan istrinya terbangun di rumah mereka di Gloucester, Surrey. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara aneh dari luar rumah. Suara itu cukup jelas untuk membuat mereka bangun dan berjalan perlahan ke jendela dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Dari balik kaca, mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di atas atap gudang mereka berdiri seekor makhluk besar. Selama hampir 10 menit penuh, pasangan ini menyaksikan makhluk itu mondar-mandir, seolah sedang mencari sesuatu. Makhluk itu tingginya sekitar 1 meter lebih sedikit, dengan wajah menyerupai anjing collie, tetapi kepalanya seperti kuda. Lehernya panjang, memiliki sepasang sayap sekitar 2 kaki panjangnya, dan kaki belakangnya menyerupai kaki bangau, lengkap dengan kuku kuda. Ia berjalan dengan 2 kaki belakang, sementara 2 kaki depannya yang pendek terangkat, seolah tidak benar-benar digunakan untuk berjalan. Berdasarkan kesaksian mereka, sebuah ilustrasi dimuat di Philadelphia Evening Bulletin. Gambar itulah yang kemudian menjadi representasi paling ikonik dari Jersey Devil hingga hari ini. Namun kejadian itu bukanlah permulaan. Beberapa hari sebelumnya, laporan penampakan mulai bermunculan. Di Woodbury, seorang pria bernama Thad Cousins melaporkan melihat makhluk aneh menyeberang jalan dekat Woodbury Hotel. Ia menggambarkannya bergerak lebih cepat dari mobil dengan sepasang mata yang menyala. Di Bristol, seorang petugas patroli bernama James Sackville juga melaporkan pertemuan yang tak kalah aneh. Ia melihat makhluk bersayap yang melompat seperti burung dengan bentuk tubuh yang tidak bisa ia cocokkan dengan hewan manapun. Ketika Sackville menembakkan revolver dinasnya, makhluk itu melarikan diri sambil mengeluarkan jeritan mengerikan. Tak lama setelah itu, kepala kantor pos Bristol, Minster, mengaku melihat makhluk yang sama terbang melintasi sungai Delaware sekitar pukul 2 pagi. Pada hari yang sama, jejak-jejak aneh muncul di atas salju di Burlington County. Jejak itu menyerupai kuku hewan, membentang bermil-mil melintasi ladang, melewati pagar, naik ke atap rumah, bahkan melintasi sungai yang membeku. Polanya tidak masuk akal. Jejak itu terkadang berhenti begitu saja, lalu muncul kembali jauh di tempat lain. Polisi dipanggil, dan beberapa di antaranya membuat laporan resmi bahwa jejak tersebut tidak cocok dengan kuda, sapi, maupun hewan liar setempat. Dalam waktu 24 jam, laporan meningkat drastis. Selama beberapa hari berikutnya, penampakan dilaporkan di Haddonfield, Collingswood, Camden, hingga Moorestown. Di Collingswood, sekelompok warga mengaku melihat makhluk itu bertengger di atap rumah, mengeluarkan suara melengking sebelum terbang ke arah hutan. Di Camden, sebuah tram dihentikan mendadak setelah operator dan para penumpang melihat sosok bersayap dengan kaki berkuku melintasi rel di depan mereka. Mereka menggambarkannya bergerak dengan lompatan kaku sebelum akhirnya mengepakkan sayap dan terbang pergi. Cerita-cerita penampakan Jersey Devil ini memicu kepanikan massal. Sekolah-sekolah di beberapa kota ditutup sementara, pabrik mengizinkan pekerjanya tinggal di rumah karena takut bepergian, dan kantor surat kabar dibanjiri surat dan telegram dari warga yang mengaku mendengar jeritan atau melihat bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Pintu dan jendela dikunci rapat. Banyak orang menolak keluar rumah setelah matahari terbenam. Sebagian lainnya justru membentuk kelompok pencari, mencoba menangkap atau membunuh makhluk itu, tetapi semuanya gagal. Anjing pelacak menolak mengikuti jejaknya. Para pria mengikuti bekas tapak sejauh hampir 6 kilometer, lalu jejak itu menghilang begitu saja. Perangkap baja dipasang di ladang-ladang, tetapi tak satu pun menangkap apapun. Namun cerita ini tidak lahir pada tahun 1909. Jauh sebelumnya, di kawasan Pine Barrens sudah beredar legenda tentang makhluk yang dikenal sebagai Leeds Devil. Kisah ini bermula pada tahun 1735 di sebuah desa kecil bernama Leeds Point. Konon katanya, seorang perempuan yang dikenal sebagai Mother Leeds sedang mengandung anak ke-13. Dalam versi cerita yang paling populer, ia begitu lelah dan frustrasi hingga mengucapkan harapan kelam. Jika ia benar-benar melahirkan anak lagi, lebih baik anak ini jadi iblis saja. Dan begitulah ucapannya menjadi kenyataan.
Bayi yang lahir tampak normal sesaat sebelum tubuhnya berubah bersisik, bersayap, dan akhirnya terbang keluar jendela. Sejak saat itu, penduduk Pine Barrens percaya bahwa makhluk tersebut menghuni hutan mereka. Pemburu dan musafir yang bepergian sendirian di malam hari melaporkan penampakan aneh, sementara petani yang gagal panen menyalahkan kehadirannya. Catatan sejarah menyebutkan kepanikan serupa di Bridgeton pada 1873, serta jejak aneh di salju pada 1894. Bagi para skeptis, Jersey Devil bukanlah makhluk yang lahir di hutan, melainkan hasil dari distorsi sejarah yang berlangsung lama. Cerita tentang Mother Leeds dan anak ke-13 yang terkutuk tidak pernah tercatat dalam dokumen kolonial. Tidak ada koran, pamflet, atau arsip abad 18 yang mendukung kisah kelahiran iblis tersebut. Akar ceritanya justru berawal dari konflik manusia. Nama Leeds sejak awal dibebani pertentangan agama dan politik. Daniel Leeds, penerbit almanak, dituduh menyebarkan ajaran sesat karena tulisannya yang syarat astrologi dan mistisisme. Stigma sebagai agen setan melekat pada keluarganya, diperkuat dengan lambang keluarga bergambar makhluk bersayap, serta satir publik Benjamin Franklin yang menggambarkan putranya Titan Leeds sebagai hantu bahkan setelah kematiannya. Ketika konflik itu terlupakan, yang tersisa hanyalah bayangannya. Pine Barrens, dengan reputasinya sebagai wilayah terpencil dan tersisihkan, menjadi panggung yang subur bagi legenda. Pada tahun 1909, kepanikan massal kembali menghidupkan cerita ini. Sosiolog medis Robert Bartholomew dan penulis Peter Hassel menyebut peristiwa tersebut sebagai contoh klasik histeria massal yang dipicu oleh legenda lokal yang telah lama beredar. Meskipun hingga kini, masih ada kelompok seperti Devil Hunters yang terus mencari bukti keberadaan makhluk itu. Unsur rekayasa juga menjadi bagian tak terpisahkan. Dalam Encyclopedia of Hoaxes, Gordon Stein mencatat bahwa sebagian jejak kaki tahun 1909 dipalsukan. Peneliti hoax Jeff Tibbles mengungkap bahwa publisis Museum Philadelphia Norman Jeffries pernah memamerkan Jersey Devil buatan yang ternyata seekor kanguru yang dimodifikasi dan baru mengakuinya sebagai kebohongan puluhan tahun kemudian. Lalu muncul pertanyaan sederhana, jika semuanya bisa dijelaskan, kenapa kisah ini tetap hidup? Mungkin karena Jersey Devil bukan sekedar makhluk. Ia adalah cerminan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak kita pahami. Ia lahir dari hutan yang gelap, dari wilayah yang terisolasi, dari masyarakat yang merasa disalahpahami dan disisihkan. Di saat dunia berubah dengan cepat, legenda memberi bentuk kepada kecemasan yang sulit diucapkan. Entah Jersey Devil pernah benar-benar ada atau hanya hasil imajinasi kolektif, satu hal yang pasti, kisah ini telah menjadi bagian dari identitas Pine Barrens. Selama masih ada hutan sunyi, malam yang dingin, dan suara aneh yang terdengar dari kejauhan, cerita seperti ini akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Karena terkadang yang paling menakutkan bukanlah makhluk di luar sana, melainkan apa yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini memberi sudut pandang baru tentang legenda dan bagaimana ia bertahan, silahkan tinggalkan like dan subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah berikutnya. Kita akan kembali dengan cerita lain di antara fakta, ingatan, dan bayangan. Sampai jumpa di Paralaksa,